Hai, perkenalkan kami dari kelompok 5 kelas F mata kuliah Kimia Dasar. Halo, perkenalkan saya Sinaga Cindy Yolanda Glory dengan NIM 5243240055. Hai, perkenalkan saya Maulina Aulia Rahmi Tiagian dengan NIM 5243240042. Halo, perkenalkan nama saya Gusti Jelita Maluku dengan NIM 5243240064. Hai, perkenalkan nama saya Miranda Silalahi dengan NIM 5243240040. Sebelum membahas lebih mendalam mengenai termokimia ini, kita perlu mengetahui apa sih itu yang dimaksud dengan termokimia. Nah, jadi teman-teman, termokimia ini merupakan sebuah cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang hubungan antar energi, terutama dalam bentuk kalor dan dalam bentuk reaksi kimia. Nah, termokimia ini sendiri dapat membantu kita untuk mengetahui dan memahami bagaimana sih pengaruh dari energi ini dalam sebuah reaksi kimia. Nah, di video kali ini, kami dari kelompok 5 Kimia Dasar kelas F akan menjelaskan bagaimana peranan termokimia ini di dalam bidang gizi dan pangan. Simak terus videonya ya! Termokimia ini memiliki peranan yang sangat penting dalam mengelola berbagai jenis makanan. Nah, dalam mengelola berbagai jenis makanan sendiri, kita dapat melakukan berbagai cara. Cara pengolahan makanan yang pertama yaitu dengan melakukan pemanasan. Pemanasan ini juga teman-teman dapat kita lakukan melalui 3 cara. Yang pertama yaitu dengan cara memasak. Nah, pemanasan yang dilakukan dengan cara memasak ini dapat mengubah struktur kimia dan fisik dari bahan makanan yang dituju. Ketika kita melakukan pemanasan dengan cara memasak ini, maka protein akan mengkoagulasi, kemudian pati akan menjadi lunak, dan bakteri yang terdapat dalam makanan akan menjadi mati. Kemudian, cara yang kedua yaitu dengan melakukan pasteurisasi. Pasteurisasi sendiri merupakan proses pemanasan makanan pada suhu tertentu dengan tujuan untuk membunuh mikroorganisme patogen dan memperpanjang umur simpan sebuah makanan. Dan cara yang ketiga yaitu dengan melakukan sterilisasi, di mana sterilisasi ini merupakan proses pemanasan suatu makanan pada suhu yang lebih tinggi dengan tujuan untuk membunuh semua mikroorganisme dan bakteri yang terkandung dalam sebuah makanan. Nah, cara pengolahan makanan yang kedua yaitu dengan cara melakukan pendinginan dan pembekuan, di mana pendinginan makanan ini sendiri bertujuan untuk menjaga kesegaran makanan. Di mana ketika kita melakukan pendinginan pada sebuah makanan, maka dapat memperlambat laju reaksi kimia yang terjadi dalam makanan tersebut, sehingga dapat memperpanjang umur simpan dari makanan tersebut. Sedangkan pembekuan sendiri dilakukan juga sama dengan tujuan pendinginan yang tadi, yaitu untuk memperlambat laju reaksi kimia yang terjadi dalam makanan tersebut, di mana dilakukan dengan membentuk kristal es. Nah, kemudian cara pengolahan makanan yang ketiga yaitu dengan melakukan pengeringan, di mana pengeringan ini sendiri bertujuan untuk mengurangi kadar air yang terkandung dalam sebuah makanan, di mana ketika kadar air atau kandungan air yang terkandung dalam makanan ini dihilangkan dalam jumlah yang besar, maka akan menghambat pertumbuhan mikroorganisme dalam makanan tersebut, sehingga makanan ini dapat disimpan dalam waktu yang lebih lama. Nah, adapun beberapa contoh produk nyata termokimia ini dalam pengolahan makanan. Yang pertama yaitu seperti produk susu, kedua seperti produk kaleng-kalengan, keripik, daging asap, dan produk beku.
termokimia mempunyai peran yang sangat penting dalam proses penyimpanan makanan. Prinsip-prinsip termokimia membantu kita untuk memahami mengapa makanan bisa rusak, bagaimana cara memperlambat proses perusakan, dan metode penyimpanan yang paling efektif. Nah, jadi bagaimana sih termokimia mempengaruhi proses penyimpanan makanan? Yang pertama ada reaksi kimia. Makanan terdiri dari molekul-molekul kompleks yang selalu mengalami reaksi kimia. Reaksi ini seringkali menghasilkan panas, sehingga dapat mempercepat proses pembusukan. Yang kedua, suhu. Suhu yang tinggi dapat mempercepat laju reaksi kimia. Oleh karena itu, makanan akan lebih cepat basi pada suhu ruangan dibandingkan dalam kulkas. Yang ketiga, kelembapan. Kelembapan yang tinggi dapat memicu pertumbuhan mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Yang keempat, oksigen. Oksigen dapat mempercepat oksidasi yang menyebabkan makanan menjadi tengi atau berubah warna. Selanjutnya, ada penerapan prinsip termokimia dalam penyimpanan makanan. Yang pertama, ada pendinginan. Dengan menurunkan suhu, kita dapat memperlambat laju reaksi kimia dalam makanan sehingga memperpanjang umur simpan. Yang kedua, ada pembekuan. Pada suhu sangat rendah, sebagian besar reaksi kimia dapat berhenti sehingga makanan dapat disimpan dalam waktu yang lebih lama. Yang ketiga, pengeringan. Dengan mengurangi kadar air dalam makanan dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Yang keempat, ada pengawetan. Penambahan bahan pengawet seperti gula, garam, atau cuka dapat mengubah lingkungan kimia dalam makanan sehingga menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Yang kelima, ada pengemasan vakum. Dengan mengurangi kadar oksigen dalam kemasan dapat menghambat proses oksidasi. Termokimia, ilmu yang mempelajari perubahan panas dalam reaksi kimia, mempunyai peran yang sangat penting dalam proses pencernaan makanan. Ketika kita mengonsumsi makanan, tubuh kita sebenarnya melakukan serangkaian reaksi kimia kompleks untuk memecah makanan menjadi nutrisi yang bisa diserap oleh tubuh. Reaksi-reaksi kimia ini selalu disertai dengan perubahan energi yang sebagian besar muncul dalam bentuk panas. Cara kerja termokimia dalam proses pencernaan yaitu 1. Pembentukan ikatan kimia. Proses pencernaan melibatkan pembentukan ikatan kimia baru saat makanan dipecah menjadi molekul yang lebih sederhana. Pembentukan ikatan kimia ini biasanya melepaskan energi dalam bentuk panas. 2. Penguraian molekul makanan. Enzim-enzim pencernaan berperan sebagai katalis dalam menguraikan molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Proses penguraian ini juga melibatkan perubahan energi. 3. Penyerapan nutrisi. Setelah makanan dicerna, nutrisi yang dihasilkan akan diserap oleh tubuh. Proses penyerapan ini juga melibatkan perubahan energi. Contoh penerapan termokimia dalam pencernaan yaitu 1. Pencernaan karbohidrat. Enzim amilase dalam air liur dan pankreas memecah karbohidrat kompleks menjadi gula sederhana seperti glukosa. Proses ini melepaskan energi panas. 2. Pencernaan protein. Enzim pepsin dalam lambung dan enzim tripsin dalam pankreas memecah protein menjadi asam amino. Proses ini juga melepaskan energi panas. 3. Pencernaan lemak. Enzim lipase dalam pankreas memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Proses ini juga melepaskan energi panas. Dalam proses fermentasi, pemahaman energi yang terlibat membantu mengoptimalkan kondisi untuk mikroorganisme meningkatkan kandungan nutrisi seperti vitamin. Dalam pengembangan produk baru, termokimia digunakan untuk meramalkan stabilitas dan interaksi antara bahan, memastikan produk akhir aman dan bergizi.
Dalam konteks makanan, termokimia membantu kita untuk mengetahui bagaimana sih cara tubuh kita mengubah sebuah makanan menjadi sebuah energi. Jadi, hubungan termokimia dengan perhitungan nilai kalori adalah yang pertama, kalori sebagai satuan energi. Kalori adalah satuan energi yang digunakan untuk menghitung jumlah energi yang terkandung dalam sebuah makanan. Ketika kita mengonsumsi sebuah makanan, tubuh kita akan mengubah ikatan-ikatan kimia yang terdapat dalam makanan tersebut menjadi sebuah energi yang dikeluarkan dalam bentuk panas. Dan energi tersebutlah yang kita gunakan untuk kegiatan beraktivitas sehari-hari. Yang kedua, proses pembakaran dalam tubuh. Proses metabolisme di dalam tubuh kita bisa diibaratkan sebagai proses pembakaran. Ketika tubuh kita mencerna makanan, zat-zat makanan akan dioksidasi atau bereaksi dengan oksigen dan melepaskan sebuah energi. Dan energi inilah yang dapat diukur dengan jumlah satuan kalori. Dan yang ketiga adalah pentingnya perhitungan kalori. Dalam konsep termokimia, kita mempelajari bagaimana cara menghitung kalori yang terdapat dalam sebuah makanan. Informasi ini sangat penting bagi kita untuk menjaga kesehatan tubuh, mengatur pola asupan makanan, menjaga berat badan, dan menjaga kesehatan kita. Berikut ini adalah contoh penentuan kalori dengan termokimia menggunakan konsep-konsep dasar. Yang pertama, ada kalorimetri. Kalorimetri sendiri adalah proses pengukuran kalor yang diserap atau dilepaskan dalam suatu proses reaksi kimia. Dan yang kedua, ada kalorimeter bom. Kalorimeter bom adalah alat yang digunakan untuk mengukur proses suatu pembakaran dalam suatu zat yang termasuk makanan. Dan yang ketiga adalah prinsip kerja. Makanan yang dibakar di dalam kalorimeter bom, panas yang dihasilkan akan meningkatkan suhu di sekitar kalorimeter. Dengan mengetahui kenaikan suhu air, kapasitas kalorimeter, dan massa air, kita dapat menghitung kalor yang dilepaskan pada saat pembakaran. Nah, selanjutnya adalah contoh perhitungan kalor. Dalam sebuah percobaan, digunakan biskuit sebagai sampel makanan. Diketahui kenaikan suhu air sama dengan 5 derajat Celcius, kapasitas kalorimeternya sama dengan 10 kalori per derajat Celcius, massa airnya sama dengan 1000 gram. Hitunglah kalor dalam gram biskuit tersebut. Jadi, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita menggunakan persamaan kalori, yaitu Q sama dengan C kali M kali delta T. Jadi, didapatlah Q sama dengan 1000 kalori per derajat Celcius kali 1000 gram kali 5 derajat Celcius. Hasilnya adalah 50.000 kalori. Nah, yang selanjutnya adalah kita menghitung kalori per gram dalam biskuit tadi. Cara untuk menghitung kalori per gramnya adalah hasil dari Q tadi kita bagikan dengan 1 gram. Jadi didapatlah 50.000 kalori per 1 gram sama dengan 50.000 kalori per gram. Jadi, dalam contoh ini, 1 gram biskuit mengandung 50.000 kalori. Sekian materi dari kelompok kami. Terima kasih. Dadah.